Beliau mentalkinkan persis seperti yang tertulis di kitab ini. Jadi ini thariqah sebenarnya thariqah samaniyah, yang mungkin tidak semua orang mendapatkan sanad talqinnya. Jadi ini tidak boleh diamalkan kalau tidak ditalkin. Nah, ini syarat ya. Syarat kepada orang yang ingin mengamalkan kitab ini mesti mendapatkan talqin dari gurunya, mursyidnya. Apa syarat mursyidnya? Kana wasilan mausulan ila Allah tabaraka wa taala. Dia juga telah wusul ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai baca wa bisanadina ila Syekh Sayyid Ja'far Muhammad Arsyad Al-Banjari al-mulaqab bidatu Kalampayan, Imamul Banjariyin wal Jawiyin wa Imam al-funun al-muta'addidah, ilmi al-aqidah wa ilmi al-fiqh wa ilmi tasawuf. Qal bismillahirrahmanirrahim. Beliau berkata, ya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sudah biasa dengar ya? Tapi kita lihat cara beliau mengartikan. Walaupun kita sudah tahu artinya, tapi kita ingin dapat berkah. Bagaimana cara Datuk Kelampayan menerjemahkan ini? Apa kata beliau? Artinya, barang siapa mengenal ia akan dirinya, niscaya, niscaya itu pasti, niscaya mengenal ia akan Tuhannya. Pertama, harus diketahui bahwa ini bukanlah hadis dalam pengertian hadis menurut ahli hadis. Ini hadis-hadis ma'rifat, didapat oleh wali-wali Allah ketika rohani mereka liqa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf, inilah perbedaan ulama wali-wali Allah para sufi dengan ahli hadis. Mereka juga sebagian wali Allah. Ahli hadis, ilmunya jika tidak didengar oleh telinga maka tidak disebut hadis. Apalagi sosoknya secara fisik sudah wafat, jika ada kalam darinya itu bukanlah hadis. Tapi bagi ahlullah dari kalangan sufi, wali-wali Allah, jika ada seorang kekasihnya bertemu ruhaniyah Rasulullah, karena dalam hadis Nabi riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, man ra'ani fil manam faqad ra'al haqq, yang bertemu aku dalam tidurnya dia benar-benar bertemu akan aku. Man ra'ani fil manam fasayarani yaqdha, orang yang bertemu aku dia akan bertemu denganku. Yang bertemu aku dalam mimpi akan bertemu aku dalam keadaan jaga. Berdasarkan hadis ini, ahli hadis tugasnya hanya sampai mengatakan hadis ini sahih, selesai. Tapi makna hadis ini yang meneruskan adalah ahli-ahli tasawuf, guru-guru kita, masyayikh-masyayikh kita. Apa kata mereka? Kalau kita mimpi bertemu Rasulullah secara rohani ataupun secara jaga, bagi mereka itu disebut juga hadis. Inilah yang nggak ketemu. Makanya sampai sekarang ahli hadis yang umum mengatakan di kitab tasawuf banyak hadis palsu. Karena ahli tasawuf kalau bertemu rohani Rasulullah itu tetap disebut hadis, karena Nabi dianggap tidak pernah mati secara rohani, hanya berpisah ruh dengan badannya. Jadi wajar guru-guru ini bakal dianggap sebagai halu. Tahu halu ya? Dianggap nanti sebagai penyebar hadis palsu. Bukan, kita nggak pernah mau memalsukan hadis Nabi. Berani menolak mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam, berani. Saya dikritik seseorang, apa kata dia? Tidak boleh cerita mimpi Nabi di depan orang. Saya tanya balik, mana dalil yang melarang mimpi diceritakan kepada orang? Justru hadis Imam Bukhari, mimpi diceritakan kepada orang, tapi orangnya yang ahli, orangnya yang ahli, li'arifin, orang yang arif.
Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari sepertinya yang mengikuti tradisi yang ini, bahwa jika ahli rohani bertemu dengan rohaniah Rasulullah, kalam-kalam Nabi tetap disebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang membuat kenapa ahli hadis, ahli tasawuf dulu seling bertengkar sampai sekarang. Untungnya guru-guru kita juga ahli hadis, juga ahli tasawuf. Itu untungnya. Ya, beberapa sanad Sahih Bukhari kita lewat jalur Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya. Baik.